wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Trimeza. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Yang A yaitu pengertian lingkungan dalam geografi. Yang pertama, definisi lingkungan. Dalam geografi, lingkungan merupakan seluruh kondisi fisik dan biotik yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari atmosfer atau lapisan udara, biosfer kehidupan makhluk hidup, litosfer atau lapisan batuan dan tanah, hidrosfer perairan seperti sungai, laut, danau, dan air tanah. Seluruh komponen tersebut menciptakan ruang hidup yang saling memengaruhi dan membentuk keseimbangan tertentu. Yang kedua yaitu sistem lingkungan. Lingkungan dilihat sebagai sistem karena antara udara, tanah, air, dan makhluk hidup terjadi hubungan timbal balik. Perubahan pada komponen akan memengaruhi komponen lain. Sistem ini bersifat kompleks dan dinamis, artinya selalu mengalami perubahan. Yang B yaitu konsep lingkungan berkelanjutan. Yang pertama, keberlanjutan adalah prinsip yang menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menyeimbangkan tiga aspek seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip keberlanjutan. Penggunaan sumber daya yang efisien, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, air, dan bahan baku. Perlindungan ekosistem, menjaga habitat, spesies, serta keseimbangan alam. Penanganan dampak lingkungan, pengurangan polusi dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu subtopik dan penerapannya. A. Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, penggunaan lahan. Kegiatan seperti urbanisasi, pertanian intensif, dan deforestasi mengubah bentuk lahan. Dampaknya yaitu berkurangnya habitat alami, meningkatnya banjir, erosi, dan degradasi tanah. Yang kedua yaitu polusi. Jenis-jenis polusi meliputi yang pertama yaitu polusi udara. Polusi udara berasal dari kendaraan, industri, pembakaran sampah. Yang kedua yaitu polusi air, berasal dari limbah domestik, industri, dan pertanian. Yang ketiga yaitu polusi tanah, penggunaan pestisida, sampah non-organik. Polusi dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan merusak ekosistem. Ketiga yaitu perubahan iklim. Kegiatan manusia menghasilkan emisi gas rumah kaca atau CO2, metana, dan lainnya yang menyebabkan pemanasan global. Dampaknya meliputi kenaikan permukaan laut. Kedua yaitu perubahan pola cuaca. Yang ketiga yaitu bencana alam yang lebih intens seperti banjir, kekeringan, dan lain-lain. B yaitu pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama itu pengelolaan air. Pengelolaan air menggunakan teknik konservasi, pengelolaan air limbah, dan manajemen yang efisien agar keberlanjutan air tetap terjaga. Yang kedua yaitu pengelolaan tanah melalui pertanian berkelanjutan, rotasi tanah, konservasi tanah, serta pengelolaan lahan yang baik untuk mencegah erosi dan degradasi. Yang ketiga yaitu pengelolaan hutan meliputi reboisasi, pemanfaatan hutan secara bijak, dan pencegahan penebangan liar untuk menjaga fungsi ekologis hutan. C yaitu penerapan prinsip geografi dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama yaitu analisis spasial. Analisis spasial menggunakan sistem informasi geografi untuk memetakan, menganalisis, dan memantau kondisi lingkungan seperti sebaran polusi, perubahan lahan, dan risiko bencana. Yang kedua yaitu perencanaan lingkungan. Perencanaan lingkungan mengatur tata ruang, zonasi wilayah, dan pembangunan kota yang ramah lingkungan agar aktivitas manusia tidak merusak alam. Yang ketiga yaitu pemodelan lingkungan. Pemodelan lingkungan itu menggunakan model komputer untuk memprediksi dampak kegiatan manusia seperti penyebaran polusi atau perubahan suhu global di masa depan. D yaitu pelestarian dan konservasi. Yang pertama itu konservasi biodiversitas, melindungi keanekaragaman hayati seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme agar tidak punah dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu zona perlindungan, membentuk kawasan konservasi seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa untuk melestarikan sistem
ekosistem alami. Yang ketiga yaitu restorasi ekosistem, memulihkan ekosistem yang telah rusak, misalnya melakukan reboisasi, rehabilitasi lahan, atau pemulihan terumbu karang. Sekian materi dari saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.